Sejumlah primata di Indonesia terancam punah. Oa Jawa salah satunya. Primata ini, saudara, merupakan satwa endemik Pulau Jawa. Satu-satunya primata yang berekor dari keluarga oa. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah oa Jawa diperkirakan tak lebih dari 4.000 ekor. Daerah sebaran oa Jawa semakin sempit dan hanya terbatas di kantong-kantong hutan hujan tropis yang terdapat di Jawa Barat dan sebagian kecil Jawa Tengah. Kerabat oa lainnya hidup di Sumatera, yakni oa siamang, oa ungko, dan oa serudung. Di Kepulauan Mentawai ada oa bilau, sedangkan di Kalimantan ada oa kalawat dan jenggot putih. Di tengah kondisi yang terancam punah, masih ada tangan-tangan baik yang secara mandiri membantu menjaga kelestarian oa Jawa. Kita akan berbincang dengan sosok perempuan penjaga oa Jawa dari Sukabumi setelah yang berikut ini. Tini Kasmawati, perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat, memilih mengabadikan hidup untuk menjaga keberlangsungan hidup owa Jawa selama 8 tahun. Di tengah kondisi yang serba terbatas, kepedulian Tini pada lingkungan menjadi istimewa. Tini adalah penyandang tunanetra dengan sebelah mata yang masih bisa melihat meski samar. Meski penghasilannya yang tak menentu, Tini rela merogoh koceknya untuk memberi makanan sekumpulan owa. 10 kg pisang yang ia letakkan di beberapa titik hutan. Kesini Peduli tahu tentang owa Jawa, bagaimana owa Jawa dan seperti apa owa Jawa, kenapa saya yang nyetapinnya orang sini nggak peduli gitu. Dari situ saya berpikir. Dan waktu dia pulang ke PPSC, Pusat Penyelamat Satwa Cikananga, saya sering keluar masuk sendiri ke hutan. Dan waktu itu saya masih bisa melihat, jadi saya tahu posisi mereka ada di mana, jumlah mereka ada berapa. Waktu itu saya masih bisa melihat dan banyak mempelajari mereka secara otodidak. Dan banyak peneliti datang dari luar, saya pun banyak bertanya tentang owa Jawa kepada mereka. Sampai kapan? Ibu mau sampai kapan ngerawat ini? Sampai kapan? Sampai napas terakhir kali ya. Sampai napas terakhir. Ya. Cuman sebelum itu saya berharap, kemarin sempat ada yang menjanjikan akan membayarkan tanah yang 1 hektar itu, yang saya berharap bisa dijadikan sebagai lahan konservasi untuk kantong makanan mereka. Cuman saya nggak tahu itu akan terrealisasi atau hanya sekedar mimpi buat saya. Tapi mudah-mudahan sih berharap suatu saat saya benar-benar bertemu dengan orang yang benar-benar peduli pada alam, karena yang saya lihat saat ini banyak orang yang lebih cenderung mencari keuntungan dari alam tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menyebut jumlah owa Jawa diperkirakan antara 2.000 sampai 4.000 ekor. Owa Jawa biasa hidup di wilayah Jawa Barat seperti di Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Pegunungan Sangga Buana, Cagar Alam Gunung Simpang, dan Gunung Wayang. Sementara di Jawa Tengah terdapat di Pegunungan Dieng. Ada 7 jenis primata owa di Indonesia. Selain owa Jawa, ada pula owa siamang, owa ungko, owa serudung, owa kalawat, owa bilau, dan owa jenggot putih yang hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tini berharap lebih banyak lagi orang yang peduli lingkungan dan satwa yang hidup di dalamnya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Bagaimana Tini Kasmawati melewati semua tantangan dalam menjaga kelestarian owa Jawa? Kita langsung berbincang dengan Tini Kasmawati. Selamat malam, Teh Tini. Selamat malam. Hatur nuhun, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sami-sami. Teh Tini, boleh tolong ceritakan gimana akhirnya bisa jatuh hati sejak 2014 ya menjaga kelestarian owa Jawa ini? Pertamanya sih ada kunjungan mahasiswi dari Belanda, namanya Inge Tielen waktu itu. Ya. Dia datang ke sini, dia bilang mau bikin skripsi, tapi dia mau nulis tentang owa Jawa. Kebetulan saya yang nemenin dia ke hutan. Di sana saya banyak tanya ke dia, kenapa mau jauh-jauh dari Belanda ke sini hanya mau tahu tentang owa Jawa? Memang spesialnya apa? Saya bilang kayak gitu. Nah dia ngomong, ya spesialnya owa Jawa itu katanya dia binatang paling setia dengan pasangan setelah buaya. Terus mereka juga tidak kawin dengan saudara sendiri. Terus mereka kemanapun pergi berkelompok. Jadi kalau misalnya salah satu ketinggalan itu dia akan melakukan alarm call untuk memanggil yang ketinggalan. Iya. Gitu. Nah terus Teh ini akhirnya mau bantu melestarikan owa Jawa tuh seperti apa, dan sehari-hari gimana aja yang dilakukan sama Teh Tini? Ya, pertama sih karena rasa malu. Orang dari luar negeri banyak yang mengabdikan diri untuk menjadi volunteer di PPSC,
hanya untuk mengurus satwa-satwa yang kita punya yang kebetulan hasil dari bea cukai yang ya tadinya mereka mau selundupan sama orang-orang nggak bertanggung jawab sama bea cukai diambil dan dikirim ke PPSC dan banyak volunteer yang di sana bukan mengeluarkan hanya waktu dan pikiran mereka, mereka mengeluarkan biaya yang cukup banyak juga selama mereka menjadi volunteer di PPSC. Jadinya saya tertarik. Masa iya orang dari luar negeri mengeluarkan biaya banyak, waktu dan pikiran Iya, untuk menjaga binatang satwa yang ada kita punya, sementara kita yang orang Indonesia sendiri nggak peduli. Jadi saya malu, karena rasa malu pertama. iya. Nah ini kan kalau owa Jawa termasuknya satwa liar ya Teh Tini ya. Nah Ya, cara menjaganya seperti apa? Secara eh, mandiri pula ya dilakukannya Teh Tini ya. sendiri? Saya udah dari pertama ya, saya menyimpan ember di atas pohon dulu, tapi karena banyak anak-anak yang sering mencari kayu bakar di sana, jadi dulu saya menyimpan itu dengan tambang sepanjang 50 meter. Setiap kali saya naikin pakan kok semakin pendek, akhirnya dari 50 meter tinggal 10 meter, kan nggak bisa naik lagi. Iya, Nah, iya. jadinya saya pindah. Jadi si tempatnya saya pindah ke pinggiran hutan. Nah, dulunya ada di tengah hutan. Saya pindah, saya simpan beberapa titik biar Oh. mereka makanannya merata. Jadi kan kadang-kadang yang namanya binatang, yang ini makan sekenyang-kenyangnya, sementara yang lainnya nggak kebagian. Jadinya saya simpan beberapa titik. Itu Teteh ngasih makanan sendiri begitu? Dulu sendiri, baru tahun ini saya dapat kebetulan kan sekarang saya beli pisangnya dari warga sekitar Habitat Owa Jawa. Iya. Jadi mereka mau bantu saya. Kalau saya nggak, karena kalau misalnya saya sibuk di warung nggak bisa naik, Iya. mereka yang kasih bantu sekarang. Kalau dulu-dulu semuanya sendiri, Tap- mikul sendiri, kan nggak punya biaya, saya mikul sendiri mau 10 kilogram, mau 15 kilogram, saya pikul sendiri dengan tas sampai ada beberapa tas yang hancur gara-gara dipakai buat mikul. Ya ampun luar biasa sampai sampai apa nggak hanya membiayai makannya sendiri ya Iya, Teh ya, tapi iya, juga iya, kasih makan owa Jawa ini sendiri. iya, Sampai iya. Teh Tini ini tahu ya nama-namanya bedanya, ada yang namanya Eh, Naruto, siapa lagi ya. Teh? Nah, dulu yang pertama tuh ada Wiki, tapi Wiki udah punya keluarga, sudah satu anak Oh, di Pinus. Terus yang kedua Kesetrum tahun 2018. oh, Yang Jojo adanya Wiki. Terus dari Wiki tuh ada Tina. Tina sama Wiki perbedaannya cuma 11 bulan. iya, Tina sekarang udah cari pasangan di hutan yang lain yang kebetulan agak jauh dari sini. iya. Sebulan pernah saya ke sana untuk memastikan bahwa dia benar selamat di sana dan saya melakukan komunikasi dengan warga untuk bisa menjaga dan melindungi dia yang ada di sini. Saya bilang itu namanya Tina. Oh, oke, jadi Terus ya, minta warga juga untuk melindungi iya, mereka di ya. sana saya kasih tahu, saya bilang aja kalau sampai dilukai, sampai ditangkap atau mereka melukai dia itu hukumannya 5 tahun dan 100 juta denda. Saya bilang kayak gitu. "Oh enggak, Bu," katanya, "nanti kami bantu jaga di sini." Dan mereka juga waktu sebelum masuk ke hutan, benar-benar Tina masuk ke hutan, warga di sana juga memberikan bantuan makanan untuk Tina di sana. Oh, kalau ada yang sempat kesetrum tadi, itu kenapa? Apa karena tidak susah cari makan, akhirnya ke Nah, rumah-rumah warga atau dulu seperti apa? dulu kebetulan itu kan kejadiannya 2018, saat saya benar-benar jatuh. Saya kan nggak bisa ngelihat Desember 2016, Ya, sempat bisa melihat 1 bulan, Februari 2017 sempat melihat, ya, terus hilang penglihatan sampai sampai sekarang. Terus, si sorenya nih jam 4 saya masih di pinggir hutan. Saya mau pulang, si Jojo yang udah nyampe ya, mau ke habitatnya itu pas mungkin nengok saya. Saya kan kalau pergi ke sana pakai topi, pakai boot, bawa tas sama pakai raincoat. iya. Terus, dia ngelihat saya balik lagi. Oh, Terus, saya ngobrol sama dia, dia kan dia ngegantungnya di atas kan tangannya panjang kan. Kalau iya. owa Jawa tangannya lebih panjang dari kaki kan. Dia Oh, ngegantung persis di depan muka saya. Terus saya pegang-pegang kakinya, terus saya bilang, "Jo, doain Teteh ya, besok Teteh ke depannya Teteh dapat jualan laris, bisa beli makanan yang banyak buat Jojo, biar Jojo nggak kelaparan atau makannya kurang," saya bilang gitu. Dia oh, nyaut, dia bilang kayak gitu. ya. Nah besoknya sama saya lagi masak air buat ngisi termos, Pak Sekmat waktu itu Pak Asep, dia datang ke sini, "Tin," katanya minta PLN, "telepon Pak, matiin lampu." "Bang kenapa?" Saya bilang gitu. "Oh kesetrum." "Oh yang mana Pak?" "Oh kamu," dia bilangnya. Saya lari ke sana, Oh, manggil ojek, saya lari ke sana, saya bilang, "Di mana Pak?" "Itu masih gelantungan di kabel," dia bilang kayak oh gitu. Pas gitu. nyampe ke sana dia udah ada di bawah, udah nangis, udah di bawah, udah nangis-nangis. Ya ampun. Dan Terus pas akhir hmm? tangannya pecah pecah si ininya, bakar, gosong. Oh iya, sejak itu Jadi Teteh juga semakin ini ya, meminta bantuan warga juga untuk saling jaga gitu ya?
waktu itu saya udah kayak saya door to door berusaha meyakinkan mereka bahwa ini kita punya, ini primata langka yang kewajiban kita menjaga dan melindungi mereka. Ya, waktu itu saya masih pendapatan saya dari warung itu cuma 3.000 lah per hari kadang-kadang, besoknya cuma 3.000. Kalau misalnya 2017, 2018 masih itu hampir kelaparan saya, Iya. karena setelah saya kehilangan penglihatan, warung saya pun hancur, nggak ada pembeli, langganan semua kabur Iya. waktu itu. Jadi dulu untuk kasih mereka makan aja, saya door to door minta bantuan teman, yang saya tahu di rumahnya misalnya ada pohon pepaya, ada pohon sirsa, saya minta. Saya bilang, "Boleh nggak kalau saya ambil itu buat Owa?" "Ambil aja," katanya, "nggak usah bayar." Dia bilang, saya ambilin, Iya. saya pikul sendiri ke atas sana. Luar biasa, Teh Tini begitu kuat, sampai niatnya sangat kuat untuk melestarikan owa Jawa. Terima kasih banyak ya, Teh Tini atas semua usahanya. Nah, kalau sampai sekarang itu sudah ada bantuan atau belum dari pemerintah daerah atau lembaga terkait? Kebetulan dari UPKDBM 2020 itu saya dapat bantuan 500.000 per bulan, tapi karena Covid mereka cari duit juga susah, akhirnya dari 2021 sampai sekarang itu 300.000 per bulan. Mmm, Tapi itu alhamdulillah udah meringankan, sangat meringankan beban saya. Jadi saya cuma nambahin 300.000 aja. ya semoga, terus ini dibantu ya Teh Tini ya, untuk, melestarikan owa Jawa ini, terutama bantuan biaya juga karena hebat sekali Teh Tini ini. Selain bertahan hidup juga memperhatikan primata langka owa Jawa ini ya. Nah, kalau misalnya Teh Tini lihat sejauh ini apa sih yang diharapkan begitu ya untuk lingkungan sekitar dan juga pelestarian primata langka saat ini, dan agar juga yang peduli tidak hanya Teh Tini sendiri ya, tapi juga lembaga, pemerintah juga bisa lebih peduli lagi untuk pelestarian primata langka ini. Harapan saya sih, karena kalau saya kan sebelum sampai saya nggak bisa melihat pun saya sering mengantar beberapa peneliti, mau itu dari luar negeri, mau dari IPB atau dari Unpad, saya sering antar mereka karena yang tahu tempat, lokasi mereka atau habitat mereka, ya saya sama Mang Cucup orang Mataram dulu. Harapan saya, karena saya bilang saya tadi melakukan banyak penelitian di beberapa hutan, dan yang saya tahu hutan, di mana tempat habitat owa Jawa itu, eee, homogen. Dan itu hutan produksi, yang namanya hutan produksi yang saya tahu berbatas waktu. Kalau Mmm, misalnya pinus misalnya 10 atau 15 tahun mungkin sampai 15 tahun ya. mmm, Terus, mmm. dari sekian ratus ribu hektar mungkin saya berharap seandainya pemerintah menanam 1 juta pohon produksi, saya berharap ada 200 pohon lain yang disisipkan. 100.000 misalnya pohon buah-buahan yang Mhm. nanti saat produksi bisa dikonsumsi oleh satwa yang ada di sekitar hutan itu. Jadi mereka nggak kelaparan lagi. Dan Iya. yang kedua 100.000 pohon yang akarnya bisa menyimpan kandungan air tinggi. Jadi di Mmm, saat kemarau, kami yang orang miskin nggak kesulitan air. iya Karena betul. orang kaya itu nggak butuh itu, karena mereka bisa pergi ke mana mereka mau dan orang kaya bisa tinggal dengan mana yang suka dengan uang yang mereka punya. Sementara kita di saat Iya. kemarau sangat kesulitan air. Nah itu yang, jadi perhatian utama, semoga didengarkan ya, dan agar owa Jawa juga lebih mudah lagi ya, tidak hanya owa Ya, Jawa tapi satwa lain juga nah mendapatkan satwa makanan, lain, sumber air ya. ya. Nah itu, Dan kami juga mereka tetap sudah survive. Iya. Betul. Kami juga tadi sudah, mencoba untuk menghubungi pihak KLHK, tapi belum, ada waktu yang tepat untuk, berbincang dengan kita saat ini. Tapi Teh Tini berjanji ya tetap terus menjaga owa Insyaallah, Jawa ya Teh Tini ya. Semoga insyaallah. diberikan kesehatan, kekuatan, Oke, dan amin, keberkahan selalu untuk amin, amin. melestarikan primata langka ini dengan tangan sendiri begitu Teh Tini. Terima kasih banyak atas upayanya selama ini. Sehat selalu. Tini Kasmawati sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Hatur nuhun, terima kasih. Sami-sami.